Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kita bisa kembali dalam perenungan harian dari kitab Imamat hari ini, dan kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan Imamat pasal 15. Sebelumnya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian nomor 186 yang berjudul Curah Darah yang Kudus, dan kita akan menyanyikan ayatnya yang keempat. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, aku masyurkan kasih-Mu seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Aku masyurkan kasih-Mu seumur hidupku. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Imamat pasal 15. Mari kita sama-sama membaca, dan apa yang akan kita baca hari ini adalah mengenai kenajisan yang dialami orang yang berhubungan dengan hal yang seksual atau berhubungan dengan kelamin. Dan ada yang merupakan dosa, ada juga yang bersifat alami, tapi Tuhan katakan sebagai najis. Nah, mari kita sama-sama melihat. Yang pertama adalah sebuah pendahuluan di mana Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Nah, ini kita mari baca sama-sama. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Ayat kedua dikatakan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena kelelehannya itu. Nah, ini aurat di sini adalah kelamin atau alat kelamin, dan di sini dikatakan kepada seorang laki-laki. Nah, ini adalah suatu hal yang bisa dikatakan konsekuensi daripada dosa. Inilah penyakit seksual, penyakit kelamin seorang laki-laki, dan ini bisa oleh karena dosa seksual. Dan kita tahu pada zaman modern sekarang ini begitu banyak juga penyakit-penyakit kelamin yang terjadi atau orang alami oleh karena pergaulan bebas dan juga perzinahan, bahkan dengan segala penyakit sebagai konsekuensi daripada dosa. Dan ini dan juga yang terjadi di sini ketika ada lelehan dari yang katakan di sini sebagai aurat seorang laki-laki, itu menunjukkan bahwa dia najis di hadapan Tuhan. Dan ini adalah satu pelajaran yang berharga bagi kita bahwa dosa kita akan mengalami atau mendapatkan konsekuensinya. Dan salah satu hal yang bisa kita dapatkan konsekuensi daripada dosa adalah penyakit. Dan ini bukan hanya sekedar penyakit yang kita rasakan dan kita menjadi sakit secara fisik, tetapi juga malu di hadapan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa orang ini disebut sebagai najis, dan kita menjadi najis di hadapan Tuhan kalau kita ada melakukan dosa di hadapannya. Dan kalau kita mengutip, saya membaca bagi kita Roma pasal 6 ayat 20-21, bagaimana Rasul Paulus juga memberitahukan kepada kita bahwa sebab waktu kamu hamba dosa, ketika kita suka melakukan dosa dan tidak mau bertobat dari dosa, kamu bebas dari kebenaran, kamu tidak melakukan apa yang benar. Di ayat 21 dia katakan, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Buah apa yang kita dapat dari dosa? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Saudara-saudara, saya selalu mengatakan bahwa kita manusia ada dua pilihan bagi kita. Yang pertama, kita boleh memilih untuk melakukan dosa. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 11 ayatnya yang terakhir dikatakan, bahkan yang dipandang oleh mata kita, yang diinginkan oleh hati kita, kita boleh lakukan apapun itu, bahkan dosa, silakan lakukan. Itu kata kitab Pengkhotbah. Tapi kemudian dikatakan bahwa hati-hati dalam segala sesuatunya itu akan membawa kamu kepada penghakiman. Jadi ada pilihan yang kedua, yaitu melakukan apa yang benar. Kita boleh melakukan apa yang salah, kita boleh melakukan apa dosa, dan kita juga boleh memilih untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi manapun yang kita pilih, dan siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, baik kita miskin maupun kaya, baik kita sakit maupun kita sehat, apapun latar belakang kita, kita akan menghadap Tuhan. Kita akan menghadap Tuhan di dalam penghakiman. Dan kalau kita melakukan apa yang dosa, tidak bertobat dari dosa, maka kita akan dihakimi dan akan masuk dalam api neraka dalam penghukuman.
Tapi kalau kita melakukan apa yang benar, kita bertobat dari dosa kita, mengikut Tuhan Yesus seumur hidup kita, dan mencoba berusaha keras untuk melakukan apa saja yang benar di mata Tuhan, maka Tuhan akan menghakimi kita tentu. Tapi ketika Dia menghakimi kita, Dia menghakimi kita sebagai orang yang benar, dan kita bisa layak masuk ke dalam kerajaan di surga. Pilihan kita, mana yang mau kita melakukan dosa atau kita melakukan apa yang benar. Tentu keselamatan hanya oleh karena anugerah, itu benar. Tuhan yang memberikan kita iman untuk percaya kepada Tuhan, tapi iman itu akan berbuah hal yang baik. Itu kata firman Tuhan. Ketika tidak ada buahnya, iman itu bisa dipertanyakan. Apakah kita betul beriman kepada Tuhan atau tidak? Jadi itu pelajaran berharga bagi kita. Mari kita berhenti untuk melakukan dosa supaya tidak menjadi satu hal yang memalukan di hadapan Tuhan dan bahkan membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan begitu yang terjadi dengan orang ini. Kalau kita tadi membaca ayat kedua, ketika kondisinya seperti ini, di ayat ketiga sampai ayatnya yang ke 12 kita tahu kondisinya. Sini dikatakan bukan hanya dia yang najis nantinya, tapi juga semua orang yang menyentuh dia. Beginilah kenajisannya berhubung dengan lelehannya itu, bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir, atau bila auratnya menahannya sehingga tidak mengeluarkan lelehan, maka itulah kenajisannya. Dia menjadi najis di hadapan Tuhan, dan dia tidak boleh datang untuk menyembah Tuhan, dan orang juga harus menjauh daripada dia. Kenapa? Karena di ayat 4-12, setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang kena kepada tubuh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Lalu kemudian ayat 8, apabila orang yang demikian meludahi orang yang tahir. Jadi kalau dia meludah dan ada orang yang tahir yang kena, haruslah orang ini mencuci pakaiannya. Orang yang kena ludahnya tadi membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap pelana yang diduduki orang yang demikian menjadi najis. Setiap orang yang kena kepada suatu bekas tempat orang tadi menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang mengangkatnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang kena pada orang yang demikian, orang yang najis ini, sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Kalau orang itu kena pada belangat tanah, itu haruslah dipecahkan, dan setiap perkakas kayu haruslah dicuci dengan air. Di sini kita melihat bahwa orang yang terkena dengan orang yang najis ini menjadi najis. Barang-barang yang terkena dengan orang yang najis ini juga menjadi najis. Nah, pertanyaannya kenapa? Walaupun kita melihat di sini ada perbedaan. Kalau yang ada penyakitnya dia najis sampai dia sembuh. Tapi kalau yang hanya kena, yang bersentuhan dengan dia atau bersentuhan dengan barang yang dia sentuh, najis hanya sampai matahari terbenam. Perbedaan ini menunjukkan bahwa memang ada kalanya ketidaksengajaan tersentuh dengan dia, mereka hanya najis pada saat tersentuh saja sampai matahari terbenam. Mereka bukan melakukan dosa seperti dia. Tapi tetap saja dikatakan najis sampai matahari terbenam. Kenapa? Kenapa demikian? Nah, dalam kita membaca keseluruhan kitab suci, kita menangkap satu karakter Allah yang luar biasa yang diajarkan kepada kita, yaitu di dalam hal kekudusannya ada yang kita sebut sebagai pemisahan Alkitabiah, di mana Tuhan menginginkan umatnya untuk memisahkan diri mereka dari segala hal yang bersifat najis, dari segala hal yang bersifat dosa. Bahkan itu pun kalau yang memiliki suatu hal yang berdosa itu atau sesuatu yang najis itu adalah orang yang terdekat dengan mereka. Dari kumpulan bangsa Israel, dan dia mungkin adalah saudara terdekat mereka. Mereka tidak boleh menyentuh dia. Bahkan bukan hanya ikut di dalam perbuatan dosanya, tentu saja itu tidak boleh. Tetapi bahkan di dalam mereka menyentuh dia. Atau kelihatan mengambil bagian bersama dengan dia. Atau kelihatan bahkan pro dengan dia. Tidak boleh. Dan ini mengajarkan baik kepada bangsa orang Israel maupun kepada kita sekarang yang membaca kitab Imamat ini, bahwa kekudusan Allah juga menginginkan kita untuk memisahkan diri dari segala perbuatan yang jahat. Baik itu dari orang-orang yang jelas-jelas bukan pengikut Tuhan,
yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus maupun dari mereka yang mengaku mengikut Tuhan Yesus, dari gereja, dari orang Kristen yang katanya Kristen, yang katanya gereja, tapi apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh mengambil bagian dalam pelayanan mereka dan menyentuh segala sesuatu yang bersifat duniawi yang najis di mata Tuhan yang mereka lakukan. Makanya dalam segala pelayanan di gereja kita, satu hal yang kita harus pastikan bahwa kita tidak bergabung dalam satu pelayanan dengan gereja-gereja yang tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena itu adalah sebuah kenajisan diri mereka yang bisa mengakibatkan kita juga najis di hadapan Tuhan dan tidak bisa melayani Tuhan, atau pelayanan kita tidak diterima oleh Tuhan, atau bahkan pelayanan kita akan membawa penghukuman daripada Tuhan. Nah, ini adalah konsep daripada pemisahan Alkitab yang kita bisa lihat di sini. Tapi kalau orang itu sudah bertobat, kalau orang itu sudah tahir, nah ini ayat 13 sampai 15 kembali memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan pada waktunya akan menolong orang ini sehingga dia bisa tahir dan dia bisa sembuh dari penyakitnya atau dia bertobat dari segala dosanya. Dikatakan ayat 13, apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir, menunggu satu waktu di mana dia betul-betul dipastikan tahir. Oke, jadi kalau dibilang tahir, dibilang bertobat dalam hal kita mengambil secara rohaninya, maka itu harus dipastikan betul-betul bertobat. Jadi kalau ada orang Kristen atau ada gereja yang kita katakan, oh mereka sudah bertobat, mereka tidak lagi melakukan apa yang berdosa di mata Tuhan dalam ibadah mereka dan pelayanan mereka, mereka mau sekarang mengacu kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, kita harus pastikan betul-betul apakah benar demikian. Dan lalu ia mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir sebagai bentuk daripada penyucian, maka ia menjadi tahir atau bentuk dari bersih, kebersihan. Dan kemudian dikatakan di sini pada hari yang ke-8 dia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan datang ke hadapan Tuhan ke pintu kemah pertemuan dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Jadi sekarang dia bisa datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, meminta pengampunan langsung kepada Tuhan melalui imam dan memberikan persembahannya kepada Tuhan. Lalu imam harus mempersembahkannya, yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Jadi Tuhan juga mau orang yang berdosa, orang yang melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Ayat 16 sampai 33 apa yang kita baca adalah kembali ada lelehan, orang yang mengalami lelehan, tapi kali ini ada yang bersifat alami khususnya untuk laki-laki dan perempuan, dan ada juga yang bersifat penyakit khususnya bagi perempuan. Nah, mari kita lihat bersama-sama di ayat 16 sampai 17 kepada laki-laki. Apabila seorang laki-laki tertumpah maninya, atau maninya berarti keluar spermanya, ia harus membasuh seluruh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap pakaian dan setiap kulit yang kena tumpahan mani itu harus dicuci dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Nah, kali ini hanya sampai matahari terbenam karena apa yang disebutkan di sini bukan sebuah penyakit atau apalagi konsekuensi daripada dosa. Ini adalah hal yang bersifat alami, yaitu yang kita kenal sebagai mimpi basah, contohnya bagi para pria yang sudah mencapai masa pubertas. Jadi ini yang bisa dikatakan air maninya keluar secara tidak disengaja. Jadi itu yang terjadi di sini. Jadi walaupun yang secara alami seperti ini, karena ini masih berhubungan dengan hal yang bersifat seksual, Tuhan mau menyebutkan bahwa ini najis sampai matahari terbenam. Nah, ayat 18, perempuan di sini katakan suami istri, bukan perempuan tapi suami istri yang setelah berhubungan badan. Ayat 18, juga seorang perempuan kalau seorang laki-laki tidur dengan dia dengan ada tumpahan mani, maka keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. Nah, ada bel dari security. Ayat 19 sampai 24, perempuan yang sedang haid. Ayat 19, apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Nah, kembali ini adalah suatu hal yang bersifat alami, jadi najis sampai matahari terbenam. Nah di sini dikatakan bahwa dia najis sampai 7 hari lamanya. Nah, kenapa? Itu yang disebut sebagai cemar kainnya atau waktu cemar kainnya itu adalah periode haid. Selama periode haid itu dia dinyatakan najis. Ayat 20 sampai ayat 20 dikatakan sini segala sesuatu
yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Dan setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu atau berhubungan badan dengan dia, dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurnya menjadi najis juga. Nah, sebelum kita lanjut, karena di ayat 25 sampai 27 kita akan melihat tentang penyakit. Kalau tadi secara alami, baik yang dialami oleh laki-laki maupun oleh perempuan setelah masa pubertas, atau ketika dia memasuki masa pubertas sampai kemudian dia, kalau perempuan sampai ketika dia menopause, sedangkan laki-laki tidak pernah menopause. Jadi kenapa mereka dikatakan najis? Padahal ini adalah sesuatu hal yang bersifat alami. Kenapa tetap dikatakan bahwa mereka najis? Nah, selain daripada tadi yang kita baca mengenai pemisahan Alkitabiah, kita juga bisa melihat di sini bahwa kenapa Tuhan mengatakan mereka najis? Yang pertama, yang pertama sekali yang harus kita ingat adalah ketika Tuhan katakan najis, itu najis. Ketika Tuhan katakan itu tahir, itu tahir. Itu yang pertama. Ya, kita harus selalu membuat diri kita sadar bahwa kita ini adalah manusia dan Tuhan adalah Sang Pencipta, dan Dia boleh memberikan hukum apa saja sesuka hatinya. Otoritas tertinggi ada di tangan Tuhan, karena Dia adalah pemilik kita, Dia adalah pencipta kita. Sama seperti kita yang katanya menciptakan sebuah smartphone atau handphone contohnya. Nah, kita membangun sebuah handphone dan kita terserah kita mau apakan dia seperti apa. Mau kita buat dia bisa melakukan apa, terserah kita. Dan dia hanya bisa akan melakukan apa saja. Kalau kita bilang ia boleh melakukan ini, dia akan boleh melakukan. Kalau kita katakan dia tidak boleh melakukan ini, dia tidak boleh melakukan. Karena itu adalah milik kita. Kita yang buat dia, dan kita manusia. Ada ciptaan Tuhan, terserah dia. Kalau dia katakan itu najis, itu najis. Kalau dia katakan itu tahir, itu tahir. Itu hal yang pertama. Oke, rendahkan diri kita kepada perintah Tuhan. Kadang-kadang kita tidak perlu terlalu banyak bertanya. Oke, kenapa ini, kenapa begini Tuhan, kenapa begitu Tuhan, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Taat saja, tunduk saja kepada kebenaran. Yang kedua, sungguh kita bisa melihat di sini bahwa ada perbedaan antara penyembahan kepada Tuhan dengan penyembahan kepada dewa. Kenapa? Karena pada masa tersebut hal yang bersifat seksual itu digabungkan dengan ibadah kepada berhala-berhala, kepada penyembahan dewa dan berhala pada masa tersebut. Sampai nanti di Perjanjian Baru kita akan tahu isu itu di kalangan orang Yunani. Oke. Dan Tuhan di sini mau membedakan dirinya, menunjukkan kepada semua orang bahwa Dia adalah Allah. Oke. Dan Dia mau hal yang bersifat seksual dengan hal yang bersifat beribadah itu berbeda. Segala hal yang berkaitan dengan seksual itu harus dibuat terpisah dari ibadah. Jadi tidak boleh digabungkan sama sekali. Oke, dan yang ketiga, mungkin kita bisa juga lihat di sini bahwa Tuhan mengasihi khususnya para perempuan. Jadi kalau tadi kita melihat bahwa ada sebuah larangan secara tidak langsung untuk melakukan hubungan badan dengan perempuan yang sedang haid. Karena di sana dikatakan kalau laki-laki melakukan hubungan dengan dia, maka laki-laki itu terhitung juga sebagai najis. Jadi daripada ia najis, dia harus menghindarkan dirinya dari berhubungan badan dengan perempuan yang sedang haid. Dan itu adalah suatu hal yang juga bisa berbahaya, karena perempuan itu sedang haid, bisa terjadi pendarahan atau segala macam yang bersifat seksual di sana, dan tentu itu akan membahayakan kehidupan, karena ini darah. Kalau darah terlalu banyak keluar, pendarahan akan mengakibatkan kematian. Jadi Tuhan mengasihi kehidupan, dan Tuhan mau orang juga menjaga kehidupannya sehat dan tanpa penyakit atau bahkan menyebabkan kematian. Jadi itu hal-hal yang bisa kita lihat di sini. Kemudian kita membaca ayat 25 sampai 27, nah ini penyakit bagi perempuan. Dikatakan di sini, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kain. Jadi setelah lewat haid, contohnya dia terus mengalami pendarahan. Nah, ini ada suatu penyakit. Atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehan yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Oke, jadi dia sedang ada penyakit pendarahan, dia sedang najis. Dan ini juga memberitahukan kepada kita, membuat kita mengerti kenapa nantinya pada zaman Tuhan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia ada perempuan. Kalau kita ingat dalam kitab Injil dikatakan bahwa ada perempuan yang sedang mengalami pendarahan, dan dia merasa takut untuk diketahui oleh orang bahwa dia datang dan mendekat kepada banyak orang,
karena dia dalam keadaan najis secara hukum Taurat. Oke, itulah kenapa di sana dia menjadi perempuan yang takut untuk ketahuan bahkan bahwa dia sudah menyentuh Tuhan Yesus. Ayat 26, setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Oke, jadi dikatakan juga di sini setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan ini juga bisa oleh karena konsekuensi dosa. Oke, kita tahu bukan hanya laki-laki yang dapat mengalami penyakit kelamin oleh karena dosa, perempuan juga. Dan pada masa tersebut prostitusi adalah sebuah hal yang juga dilakukan oleh banyak perempuan. Jadi Tuhan juga di sini kembali mengajarkan bahwa dosa itu ada konsekuensinya. Dalam hal ini dosa seksual bisa mengakibatkan penyakit seksual. Oke, dan itu najis di hadapan Tuhan. Tapi kalau dia sembuh, kalau ini karena dosa dan dia bertobat dan Tuhan bermurah hati untuk memberikan dia kesembuhan, atau bukan karena dosa dan Tuhan bermurah hati untuk memberikan dia kesembuhan, maka dia, katakan di sini ayat 28, tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi, sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Pada hari ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena kelelehannya yang najis itu. Jadi kalau dia betul-betul sudah tahir, dia harus datang kepada Tuhan untuk memberikan persembahannya sebagai bentuk di mana dia sungguh-sungguh bertobat dari segala dosanya dan sekarang sudah tahir, bersyukur dan menyembah Tuhan di tempatnya yang kudus. Dan itu menjadi satu poin kembali bagi kita. Nah, kalau kita katakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan kita kesembuhan, maka kita juga harus datang dan menyembah Tuhan, bahkan bersyukur kepada Tuhan. Dan dari semuanya ini, kembali jawaban kalau kita bertanya kenapa, katakan di ayat 31. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Poinnya adalah kekudusan Allah. Oke, segala hal yang dinyatakan Allah sebagai najis tidak boleh dibawa ke hadapannya untuk dibawa dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan kemudian mereka menyembah dia. Karena itu adalah sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Karena Tuhan menghukum mereka pada saat itu. Dan ini adalah hal yang harus kita selalu ingat. Oke, sampai pada hari ini Tuhan itu tetap kudus. Dari awal mula dunia ini belum ada, dari kekekalan sampai kekekalan, Tuhan itu adalah Allah yang kudus. Dan kalau dia adalah Allah yang kudus, maka prinsipnya tetap sama, yaitu kalau kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita harus pastikan kita ini kudus di hadapan Tuhan. Pertama, dalam segala persiapan kita dalam ibadah, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, itu adalah persiapan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita melakukan apa yang benar dan kudus di hadapan Tuhan, sehingga ketika kita datang di hari kudusnya, kita betul-betul layak untuk datang menyembah Tuhan di dalam segala kekudusan. Dan kemudian ketika kita beribadah kepadanya, kita harus pastikan bahwa segala bentuk yang najis, yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu jauh, itu tidak terlihat, tidak tampak di dalam segala bentuk ibadah kita. Nah, kalau kita membaca contohnya dalam kitab 1 Yohanes, bagaimana Tuhan menunjukkan kepada kita hal-hal yang dia benci, itu diringkas dengan satu kata, yaitu dunia. Segala hal yang terdapat di dalam dunia adalah musuh bagi Allah, adalah sesuatu yang Allah benci. Itu yang dikatakan di sana. Nah, apa itu bersifat dunia? Nah, bersifat dunia bukan berarti kita tidak boleh tinggal dalam dunia, kita tidak boleh berpakaian, tapi segala hal yang berbentuk keduniawian, segala hal yang berdosa di mata Tuhan, segala bentuk yang menunjukkan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita berbicara dalam ibadah, apa yang kita bawa pada saat kita ibadah? Pakaian. Ketika kita berbicara tentang pakaian, nah kita harus melihat mana pakaian yang menunjukkan kekudusan dan mana pakaian yang menunjukkan keduniawian, keseksian, okay, dan segala bentuk nafsu duniawi. Kita harus pastikan bahwa apa yang kita pakai itu menunjukkan kekudusan, bukan menunjukkan keduniawian. Okay? Dan kemudian, apalagi yang kita mau katakan dalam ibadah kita kepada Tuhan? Musik. Kita harus pastikan musik apa yang kita gunakan. Okay? Musik seperti apa? Musik yang akan memberikan pesan seperti apa? Banyak orang mengatakan, musik itu bersifat netral. Saudara-saudara, jangan kita dibodohi oleh iblis.
untuk mengatakan bahwa musik itu semuanya bersifat netral. Musik apa saja itu netral. Musik itu tidak netral, saudara-saudara. Kalau musik itu semuanya netral, lalu kenapa begitu banyak genre musik? Itu saja dulu tanya, kenapa begitu banyak genre musik kalau semuanya netral? Kenapa tidak satu aja musik? Kenapa harus ada genrenya kalau semuanya sama? Semuanya tidak sama. Dan itu bukan netral, karena setiap musik memiliki jiwanya masing-masing. Saya selalu memberikan contoh. Kalau misalnya kamu sedang menonton film horor contohnya, dan kemudian ketika kamu menonton film horor, coba tonton sebuah film horor yang musiknya adalah musik dangdut. Kamu takut? Tidak. Kamu tidak takut. Karena jiwanya tidak di sana. Jiwa horornya tidak terdapat dalam musiknya. Tapi kalau musiknya adalah musik yang bersifat horor, hantunya belum nampak pun kamu pasti sudah takut. Kamu sudah merasakan getaran-getaran, kamu sudah merasakan rasa-rasa takut hanya karena mendengar musiknya. Walaupun belum nampak hantunya. Saudara-saudara, musik itu tidak netral. Musik itu memiliki jiwa. Rock and roll, jazz, blues, pop, segala bentuk musik, semuanya itu ada jiwanya masing-masing. Rock and roll, mulai dari awal dia muncul dan selalu dikumandangkan bahwa ini adalah musik yang bersifat rebel, pembangkangan. Jazz, blues yang lebih romantik, demikian juga pop. Apakah ini adalah pesan yang mau kita bawa kepada Tuhan ketika kita menyembah Dia? Menyembah Dia dengan segala rebellion, pembangkangan. Ini jiwa yang kita mau bawa kepada Tuhan. Tuhan, aku suka jiwa pembangkangan. Atau romantisme. Kita anggap Tuhan apa? Kekasih kita, pacar kita. Saudara-saudara, Dia adalah Tuhan. Dia adalah pencipta kita. Dia adalah juru selamat kita. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa kita harus datang kepadanya di dalam rasa takut dan hormat. Itulah cara kita beribadah kepadanya dalam roh dan kebenaran, dalam rasa takut dan hormat, bukan di dalam romantisme. Saudara-saudara, perhatikan, kita datang ke hadapan Tuhan beribadah kepada Tuhan dengan cara seperti apa? Karena Tuhan sangat peduli. Dari perjanjian lama sampai sekarang, Tuhan sangat peduli bagaimana kita datang kepadanya. Apakah kita datang di dalam kekudusan atau kita datang di dalam kenajisan? Apakah kita datang sesuai dengan kebenaran firman-Nya atau kita datang di dalam keduniawian? Mari kita perhatikan. Mari betul-betul kita perhatikan dan kita pastikan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kalau tidak, bahaya. Tuhan bisa marah. Kalau dalam perjanjian baru kita katakan, oh Tuhan menerima aku apa adanya, Tuhan mengasihi aku. Hati-hati. Ada dua ekstrem. Ekstrem yang pertama adalah, oh aku berdosa, aku tidak layak datang di hadapan Tuhan, aku tidak mau lagi datang ke gereja. Itu ekstrem pertama. Karena merasa tidak layak dan kemudian iblis menggoda sehingga kita semakin jauh daripada Tuhan. Ekstrem yang kedua adalah ketika kita berkata bahwa Allah itu maha pengasih, Dia maha penyayang, Dia mengasihi aku, Dia menerima aku apa adanya. Jadi dosa apapun yang aku lakukan tidak masalah. Tuhan akan menerima aku. Hari ini aku berdosa, besok Tuhan akan terima. Aku akan terus melakukan dosa, tidak masalah. Karena Tuhan akan selalu menerima aku. Itu ekstrem yang kedua. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa keselamatan yang kita dapatkan daripada bukanlah sebuah kemerdekaan untuk kita terus melakukan dosa atau melakukan dosa lebih banyak lagi. Kita harus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yaitu ketika kita tahu bahwa kita berdosa, kita membutuhkan juru selamat, kita datang kepadanya, kita bertobat, kita meminta Dia untuk mengampuni segala dosa kita. Dan setelah itu, karena kita mengasihi Dia, karena kita betul-betul adalah anaknya, kita mau berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kita mau ikut Dia, kita mau hidup kudus di dalam kehidupan kita. Itulah kehidupan orang Kristen yang benar. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam ibadah kita kepada Dia, kita selalu berkenan kepadanya dan Dia selalu senang melihat kita dan Dia akan menolong dan memberkati kita. Kita melihat di sini ringkasannya dari 32 sampai 33 tentang apa hal yang sudah dibahas di pasal 15 ini. Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelehan atau yang tertumpah maninya yang menyebabkan dia najis. Tentang seorang perempuan yang bercemar kain dan tentang seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mengeluarkan lelehan dan tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis. Kembali di sini apapun yang dilakukan di Israel yang secara fisik, yang secara jasmani itu juga memberikan pengajaran secara rohani. Dan di sini pengajaran sangat rohani adalah tentang kekudusan di mata Tuhan. Jadi mari kita jaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Hari Senin sampai Sabtu adalah persiapan kita untuk beribadah kepadanya dengan menjaga kehidupan kita kudus di hadapannya. Dan ketika kita beribadah kepadanya, mari kita beribadah kepadanya dengan segala kekudusan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.